kita mulai materi pembelajaran baru untuk kelas 7 semester 1 bab pertama. Nah, untuk bab pertama, untuk IPA kita belajar tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, apa itu objek IPA dan pengamatannya? Apa yang akan dipelajari di sini? Yang pertama kita akan belajar tentang penyelidikan IPA. Nah, setelah penyelidikan IPA itu apa? Penyelidikan IPA itu ada apa aja? Seperti apa? Contoh-contohnya apa? Kita belajar tentang besaran. Nah, besaran mungkin kalau besaran ada beberapa materi yang di besaran ini yang sudah pernah dipelajari waktu SD. Nah, untuk SMP kita belajar lebih dalam lagi. Untuk penyelidikan IPA, apa sih penyelidikan IPA? Penyelidikan IPA itu adalah bagaimana cara kamu melakukan pengamatan dan mempelajari tentang besaran. Nah, Ibu kasih contoh nih. Ibu kasih contoh penyelidikan IPA tentang corona. Tentang virus corona yang sekarang lagi booming, yang sekarang lagi tren virus corona itu. Nah, kita mempelajari tentang penyelidikan IPA-nya, tentang si corona ini. Nah, ceritanya kamu mau menyelidiki tentang si A. Nah, si A ini positif corona atau tidak. Nah, cara yang kamu bisa lakukan untuk mengetahui si A ini positif atau negatif corona dengan cara kamu melakukan penyelidikan IPA. Nah, apa sih yang harus dilakukan di penyelidikan IPA? Itu ada langkah-langkahnya. Nah, ini langkah-langkahnya. Langkah-langkah penyelidikan IPA ada apa aja? Yang pertama, pengamatan. Nah, misal nih, si A sekolah di salah satu sekolah swasta di Pangkal Pinang. Nah, sekarang kalau mau masuk sekolah harus cuci tangan, menggunakan masker, dan mengecek suhu tubuh. Nah, itu kan yang pertama adalah yang kamu harus lakukan adalah mengecek suhu tubuh persis seperti yang kamu lakukan saat hari Senin kemarin. Hari Senin kamu datang ke sekolah, cuci tangan, kamu pakai masker dengan berseragam lengkap, tapi kamu harus melewati pengecek suhu tubuh. Nah, itu salah satu pengamatan yang dilakukan oleh sekolah swasta itu. Nah, apa sih pengamatan? Pengamatan itu adalah salah satu cara mengamati dengan menggunakan panca indera, termasuk melakukan dengan alat ukur yang sesuai. Dengan melakukan panca indera, kamu datang masuk, ketemu sama satpam ketemu. Nah, satpam itu ngeliat kamu di kondisinya, oh si A ini dari kondisi fisik kelihatannya segar, bugar, sehat. Itu yang dilihat dari panca indera. Kesimpulan dari satpam itu adalah dia sehat karena nggak pucet, nggak kelihatan sakit atau kayak gimana tuh enggak. Nah, setelah melakukan dengan pengamatan dengan panca indera, yang kedua melakukan pengamatan dengan alat ukur yang sesuai. Berarti kalau dia Pak satpam ini mau ngecek suhu tubuh, kita harus pakai termometer dong, nggak mungkin pakai timbangan kan. Nah, berarti masuk nih set, langsung ditembak sama termogan, dites suhu tubuhnya berapa. Nah, itu itu yang namanya melakukan pengamatan. Jadi ada dua pengamatannya. Yang pertama dengan panca indera. Panca indera itu tidak harus dengan mata, bisa dengan kulit, bisa dengan lidah, bisa dengan hidung, bisa dengan telinga. Itu namanya panca indera. Setelah melakukan pengamatan, melakukan apa lagi nih buat biar kita tahu si A itu positif atau negatif corona misalnya gitu ya. Membuat inferensi. Membuat inferensi itu apa? Merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Nah, ini merumuskan penjelasan. Tapi membuat inferensi itu tidak semerta-merta langsung kita rumuskan. Oh, si dia positif corona, oh si A negatif corona, nggak bisa. Harus ada tahapannya lagi, harus ada prosesnya lagi. Di inferensi itu prosesnya apa? Biar kita tahu si A itu positif atau enggak corona, misalnya gitu kan. Nah, tahapannya ada dua. Yang pertama adalah membuat hipotesis. Membuat hipotesis itu adalah dugaan sementara dari suatu kejadian
hipotesis adalah dugaan sementara setelah dilakukan pengamatan. Misal nih si A tadi datang dites suhu tubuhnya tuh kan. Nah, pas tes suhu tubuh diketahui suhunya itu misalnya 39 derajat. Nah, tinggi kan suhunya? 39 derajat. Dugaan sementara setelah si bapak itu mengetes suhu tubuh, dugaan sementaranya apa? Oh, jangan-jangan corona nih si A karena suhunya 39 derajat. Tapi kita belum tahu benar-benar si A itu corona atau enggak. Kita kan nggak tahu. Kita harus ada pengecekan lebih lanjut, swab misalnya, rapid misalnya, dan lain-lain sebagainya. Jadi dicek suhu tubuhnya belum tentu dia corona, tapi bisa jadi corona gitu. Nah, itu adalah yang namanya hipotesis, dugaan sementara. Oh, jangan-jangan. Nah, itu namanya dugaan sementara. Kalau ada jangan-jangan, berarti si A ini corona karena suhunya 39 derajat. Nah, tapi jangan dulu disimpulkan, jangan dulu dipublikasikan kalau si A itu corona karena belum tentu. Kita lakukan penelitian yang selanjutnya. Langkah yang selanjutnya adalah melakukan penelitian. Nah, setelah cek suhu tubuh, datanglah sang kepala sekolah tuh datang. Oh, si A suhunya 39 derajat. Langsung telepon rumah sakit untuk si A ini dites lebih lanjut. Misal si A ini dites swab tuh misalnya kan, langsung tuh dites. Setelah berapa hari kemudian ketahuan hasilnya si A itu negatif corona, cuma badannya aja yang panas tapi nggak corona misalnya gitu. Nah, melakukan penelitian itu apa? Melakukan penelitian atau observasi dari hasil pengamatan. Nah, jadi dari tadi hasilnya udah tahu bahwa di termometer suhunya 39, setelah dibawa ke rumah sakit, dites lebih lanjut ternyata hasilnya negatif. Itu baru yang namanya penelitian. Penelitian itu adalah tindakan yang dilakukan setelah melakukan hipotesis, setelah melakukan dugaan benar nggak sih ini corona, barulah dilakukan penelitian agar kita tahu yang sebenarnya positif atau enggak gitu. Setelah kita tahu hasilnya seperti apa, lakukanlah yang namanya mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan itu apa? Mempublikasikan atau ngasih tahu ke halayak luas, memberitahu informasi, itu namanya mengkomunikasikan. Mempublikasikan hasil penelitian baik secara lisan maupun secara tulisan. Misalnya nih, si A udah dibawa nih ke rumah sakit, dites pakai swab misalnya, oh ternyata hasilnya negatif. Nah, pihak rumah sakit berhak memberikan keterangan, surat keterangan bahwa memberitahukan bahwa si A status pelajar dinyatakan negatif corona, misalnya gitu. Baru nanti dikasih tahu ke kepala sekolah, oh oke, berarti si A boleh melanjutkan sekolah karena dia negatif gitu. Itu salah satu contoh melakukan penyelidikan IPA. Jadi penyelidikan IPA tuh nggak langsung kamu lihat, oh ini hasilnya ini hasilnya ini, enggak. Setelah kamu lihat, kamu amati, kamu membuat hipotesis, kamu melakukan penelitian, baru kamu komunikasikan. Jadi untuk penyelidikan itu ada tahap-tahapannya. Enggak langsung kamu lihat terus kamu simpulkan ini hasilnya, enggak. Tapi ada tahapan-tahapannya dulu. Oke? Untuk penyelidikan IPA, penjelasannya itu aja. Nanti kalau ada yang nggak ngerti, boleh langsung di chat, ditanya, atau chat pribadi ataupun di grup juga boleh. Oke, kita lanjut materi yang selanjutnya tentang besaran. Yang namanya penyelidikan IPA, yang namanya kamu melakukan penyelidikan IPA, pengamatan, kamu praktikum, atau kamu observasi, itu pasti berhubungan dengan yang namanya besaran. Kamu beli ayam di pasar 1 kilo, nah itu ada besarannya, kilogram itu besarannya. Kamu cek suhu tubuh, misalnya suhunya 36 derajat Celcius, nah itu ada besarannya. Berapa besarannya? Celcius. Nah, dalam lingkungan kehidupan kita sehari-hari itu sangat familiar atau kita sangat tahu besaran-besaran itu. Nah, tapi besaran itu ada besaran apa aja dan apa sih macam-macam jenis besaran? Nah, itu yang kamu belum tahu. Yang pertama, sebelum masuk ke macam-macam besaran, definisi besaran itu apa?
segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam bentuk angka. Nah, itu namanya besaran. Segala sesuatu yang bisa diukur, panjang papan tulis, luas rumah, suhu tubuh, berat badan, tinggi badan, itu namanya besaran. Segala sesuatu yang bisa diukur dan semuanya yang bisa dinyatakan dalam bentuk angka, itu namanya besaran. Nah, sekarang besaran itu dibagi jadi dua. Apa aja? Yang pertama ada besaran pokok, yang kedua ada besaran turunan. Yang pertama, besaran pokok. Macam-macam besaran pokok. Pokoknya kalau besaran pokok itu cuma ada 7. Tidak boleh lebih, apalagi kurang. Harus 7. Apa aja Bu besaran pokok? Ibu singkat. Nih, kamu lihat singkatannya yang spidol warna biru. Bacanya SMP Jiwa. Nah, itu macam-macam besaran pokok. Itu ada SMP JIWA, ada 7. SMP Jiwa, itu namanya besaran pokok. Nah, SMP Jiwa ini singkatan dari apa aja? S itu untuk suhu, M itu untuk massa, P untuk panjang, J jumlah zat, I intensitas cahaya, W waktu, dan A arus listrik. Ya. Jadi besaran pokok itu ada suhu, massa, panjang, jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, dan arus listrik. Cukup 7, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Ini untuk besaran pokok. Nah, setiap besaran pasti ada satuan. Misal, berat si A 48, bukan berat. Misalnya panjang. Nah, panjang itu berhubungan sama tinggi badan, misalnya gitu. Panjang si A 150. Nah, itu kan ada satuannya kan? Sentimeter. Nggak mungkin satuannya panjang si A 150 meter, kan nggak mungkin. Pasti panjangnya 150 cm, misalnya gitu. Nah, setiap besaran itu pasti ada satuan-satuannya, dan itu kamu wajib hafal, wajib tahu, wajib memahami, nggak boleh salah, nggak boleh keliru. Pokoknya kamu harus wajib tahu apa aja satuan dari masing-masing besaran, dari masing-masing jenis besaran. Yang pertama, suhu satuannya Kelvin. Bu, kan kita pakai Celsius. Selama ini Celsius, suhunya Celsius. Itu untuk di Indonesia. Untuk di Indonesia kita pakainya Celsius. Tapi kalau untuk jangkauan seluruh negara, belahan negara di bumi ini, itu pakainya Kelvin. Ya, jadi kita pakainya di sini satuannya satuan internasional, bukan cuma Indonesia aja yang pakai. Kalau Indonesia doang benar Celsius, tapi kalau untuk IPA-nya, untuk seluruh belahan negara itu pakainya Kelvin. Nah, yang kedua massa. Massa itu kalau kita kata-kata yang familiarnya atau kata-kata yang sering didengar itu adalah berat, yang berhubungan dengan berat. Misalnya si A ini mau beli beras. Berapa beras yang kamu mau beli? Beratnya berapa? 5 kilo. Nah, berat itu 5 kilo, misalnya berasnya 5 kilo. Nah, kilogram itu adalah satuannya. Nah, berarti di sini satuan massa adalah kilogram. Panjang satuannya meter. Jumlah zat mungkin kamu baru dengar. Satuannya adalah mol. Mol ya, bukan mall tempat pembelanjaan, bukan. Intensitas cahaya kandela. Waktu second, arus listrik ampere. Jadi itu harus kamu tahu, itu harus kamu pahami, harus kamu hafalkan, harus kamu resapi. Macam-macam besaran pokok dan satuannya. Itu tidak boleh tertukar, tidak boleh kurang, dan tidak boleh lebih, dan tidak boleh dinegosiasi. Yang terakhir itu adalah besaran turunan. Nah, kalau besaran turunan ini macam-macam, nggak cuma 7, lebih dari 7, dan besaran turunan itu banyak, ketemunya tuh banyak. Yang biasanya besaran turunannya ada luas, volume, terus kecepatan, percepatan, gaya, apalagi ya, macam-macam. Pokoknya besaran turunan itu ada banyak. Tapi di sini Ibu ngasih contohnya cuma 3. Karena kalau semua terlalu banyak. Nah, yang pertama luas. Luas satuannya apa? Meter persegi. Kecepatan satuannya apa? Meter per second.
Volume satuannya apa? Meter kubik. Ya, jadi kalau untuk besaran turunan itu adalah besaran yang di luar besaran pokok. Selain besaran pokok itu namanya besaran turunan. Apa aja? Semuanya. Yang penting selain dari besaran pokok, bukan yang besaran pokok. Nah, itu maksudnya ke besaran turunan. Luas, volume, gaya, itu namanya besaran turunan. Oke, sampai sini paham ya? Kalau ada yang mau ditanya, tanyakan ke ibu melalui chat grup boleh, ke chat pribadi ibu juga boleh. Oke, terima kasih.